dan hilaf, mohon dimaafkan. Kesenian ini, kesenian Melayu, sudah dikenal sejak dahulu. Marilah kita bersatu padu supaya budaya tetaplah maju. Setiap akhir bulan aku mengadakan sembah puja, menyalakan api unggun yang harus dihadiri oleh segenap rakyatku, termasuk para pembesar kerajaan ini. Api yang panas dan ganas itu akan menitis dalam tubuhku hingga kesaktianku selaku penguasa tunggal tidak bisa ditandingi oleh bentuk kekuatan apapun. Dan tidak ada makhluk bernyawa pun yang berani menentang apa yang kukehendaki. Perdana Menteri. Hamba, Tuanku. Benar pisan apa yang Tuanku katakan tadi. Apanya yang benar? Ada Tuan, bahwa Tuanku adalah raja di raja dan berkuasa penuh di semesta alam, Tuanku. Bagus, bagus, bagus. Kau memang seorang Perdana Menteri yang cerdas. Mulai saat ini kau kuangkat menjadi seorang Perdana Menteri dengan masa jabatan seumur hidup. Terima kasih, Tuanku. Suatu penghargaan yang sangat tinggi selama hamba hidup di dunia, Tuanku. Ya, selaku seorang Perdana Menteri yang mengkoordinir menteri-menteri lainnya, bagaimana kesetiaan menteri-menteri lainnya terhadap kerajaan? Tuanku, semuanya patuh, Tuanku. Hanya Menteri Keuangan yang tidak hadir pada upacara yang Tuanku adakan. Oh, Katanya dia sibuk memungut pajak yang menunggak. Kiranya Tuanku bisa memaafkannya. Karena Tuanku, besarnya suatu negara, masalah keuangan itu sangat memegang peranan penting, Tuanku. ya. Dia dapat kumaafkan. Karena repotnya dia memungut pajak, maka honorariumnya kutingkatkan 20% dari pajak yang dipungutnya. Terima kasih, Tuanku. Tuanku yang maha tinggi dan maha agung. Ku peringatkan kepada penasihatku, kau jangan dulu memberi nasihat padaku. Aku belum membutuhkan nasihat darimu, walaupun kau kuundang kemari. Mohon maaf dan ampun, Tuanku. Bukanlah maksud hamba untuk memberikan suatu nasihat kepada
Tuanku Raja. Aku sekarang sedang masgul, tapi kau laksana burung murai yang sedang berkicau. Sekali lagi, maafkan mulut hambamu yang hina ini. Hamba hanya ingin menyampaikan bahwa dari tadi pagi sudah ada beberapa orang menteri dan panglima perang menunggu untuk menghadap tuanku hari ini. Oh, oh iya. Kalau begitu kau benar. Maafmu kuterima. Kau kembali seperti halnya kain putih yang bersih. Terima kasih yang mulia. Pengawal, Apa tuanku? api apa? Apa tuanku? Begini tuanku, menurut kitab yang saya baca, arti ape artinya adalah apa tuanku? Oh, begitu. Sekarang kuperintahkan kepadamu dan pengawal yang di depan untuk berjaga-jaga di luar pintu istana dan kau sendiri memanggil menteri satu persatu untuk menghadap. Baik, Laksanakan. Mantori keamanan diperkenankan untuk menghadap. Horas tuanku, Ya. hamba berkenan untuk menghadap. Ya. Apa yang akan kau laporkan? Terima kasih tuanku. Begini tuanku, keadaan di dalam negeri dalam keadaan aman dan damai seperti yang tuanku harapkan. Bagus. Juga tidak ada yang nantinya akan menjadi benih keonaran? Wah, juga tidak tuanku. Baik manusia ataupun makhluk lainnya, tidak ada yang berani membuat keonaran. Bagus. Kau memang seorang menteri apa? Menteri Keamanan. Oh iya, menteri keamanan yang cerdas, tanggap, dan sigap. Tidak percuma aku mengangkatmu sebagai menteri keamanan. Dan kau menjadi seorang menteri yang paling cantik di antara pejabat yang lain. Hamba cantik tuanku. Iya. Itu sudah dari dulu tuanku. Tuanku saja yang baru menyadarinya. Tapi tuanku, dari yang mau sama hamba tuanku. Oleh karena itu tuanku, hamba merasa tersanjung sekali dengan pujian tuanku itu. Oh, apa kebenar apa yang kuucapkan tadi? Hah? Tuanku, hamba merasa apakah hamba ini mampu dan sesuai menerima sanjungan tuanku yang begitu tinggi itu, tuan. Oh, kau menolak penghargaanku ya? Tidak, tuan. Perdana Hamba Menteri. menolaknya. Catat pada catatan para perwira kerajaan bahwa Menteri Keamanan ini telah menolak penghargaanku. Dia harus dihukum. Tuanku, hamba mohon ampun tuanku. Tidak ada ampun bagimu. Tapi dia seorang perwira yang masih muda. Betul tuanku. Betul? Betul tuanku itu. Betul, tuan. Itu Dan masih banyak harapan untuk maju. enggak ada itu. Dan dia telah menyesali perbuatannya. Apa lagi? Itu lama menyesal tuanku, menyesal sekali. Tapi kau tetap harus dihukum. Tuanku, kamu juga dihukum. Pertama, turunkan pangkatnya 2 tingkat dari pangkatnya sekarang. Banyak kali tuanku. Kedua, potong gajinya selama 2 bulan. Matilah, awak makan apa? Awak tuan. Kasbonnya saja masih banyak. Apalagi itu Tuan. tuanku. Dan ketiga, potong honornya selama 2 bulan juga. Aku yang mau mati. Penasihat kau tolonglah aku. Nasihatkan pada rasa gajiku jangan dipotong. Maafkan aku, Menteri Keamanan. Aku tidak bisa menolongmu. Apa yang telah menjadi perintah raja adalah undang-undang. Maka kau akan tetap dihukum. Dasar kau penjilat. Ya, Sekarang kau laksanakan tugasmu, kembali ke posmu. ya baiklah tuanku. Hamba menerima apa saja yang tuanku perintahkan pada hambamu ini. Silakan. Hamba permisi tuanku. Tuan.
Nasihat, kau jangan dulu menagih kasbonku. Kau dengar sendiri, aku dihukum raja banyak kali itu. Kalau utang mah ya harus dibayar. Aduh, kau sama Nggak saja lah bisa. dengan raja. Ya kalau begitu, permisi saja lah. Ya, pulang. Kal, Hamba tuanku. siapa lagi? Menteri Perdagangan tuanku. Panggil Menteri Perdagangan kemari. Baiklah tuanku. Woi pegawai, kau makan gaji buta baik. Panggil Menteri Perdagangan. tuh. Kaget. Panggil Menteri Perdagangan tuh. Menteri Perdagangan diperkenankan Baginda untuk menghadap. Anda hadir, tuanku. Oh ya, Menteri Perdagangan. Apa yang akan kau laporkan? Cak ini ya, tuanku. Sektor perdagangan dalam negeri kita nih ya. Dalam taraf kelesuan, tuanku. Terus tuh sektor perdagangan luar negeri sana tuh dalam taraf kelesuan juga. Jadinya sama baik, tuanku. Kalau terjadi di seluruh dunia. Ya. Memang di bidang ekspor dan impor banyak mengalami kelesuan. Karena kau banyak salah urus. Mulai saat ini kau harus bekerja yang baik. Kalau ingin menjadi menteri apa? Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Sekarang kau bekerja dengan baik. Jangan lagi ceroboh. Sekarang laporanmu selesai, kau kembali ke posmu. Baik, tuan. Perdana Menteri Hamba tuanku. dan kau penasehatku. Hamba tuanku. Kalian harus mencatat apa yang telah terjadi di kerajaan ini. Pentingnya kalian mencatat, gunanya untuk memberikan masukan kepadaku. Dan kau akan memberikan nasihat kepadaku nantinya. Kalian harus mencatat itu. Eleh tuanku. Mohon ampun. Ada mohon apa? ampun. Baju dinas yang hamba pakai kemarin dicuci sama suami. Sama pembantu hamba tuanku. Pena tersebut ada di saku baju. Dan saya nggak bawa pena tuanku. Dan hamba tidak bisa mencatat. Pena hamba tertinggal di saku. Tidak bisa mencatat. Itukah menjadi seorang Perdana Menteri? Hah? Tuanku, tapi walau saya tidak membawa pena, otak hamba masih cerdas untuk mencatat tuanku. Seperti komputer zaman sekarang tuanku. Ya, tapi kau ceroboh. Tapi penasehatku, kau tentunya membawa pena, bukan? Benar sekali tuanku. Benar sekali. Tugas hamba hanyalah memberikan suatu nasihat kepada tuanku berdasarkan pemikiran-pemikiran hamba. Namun kalau untuk membawa alat tulis, hamba tidak akan pernah lupa tuanku. Nah, kau pinjamilah Perdana Menteri itu sebuah pena. Baiklah tuanku. Perdana Menteri yang sangat ceroboh. Berhubung raja yang meminta, kau akan kupinjamkan pena kesayanganku. Silakan. Boleh pinjam? Iya, boleh. Sebagai menteri dan Perdana Menteri kau harus cekatan. Lihat saja pena itu. Sudahlah, tidak perlu lagi banyak komentar. Walaupun kau masih pasang menjadi Perdana Menteri, mulai saat ini kau jangan lagi bekerja dengan ceroboh. Pengawal, Hamba tuanku. siapa lagi? Menteri Keuangan tuanku. Panggil Menteri Keuangan kemari. Baiklah tuanku.
Menteri Keuangan diperkenankan untuk menghadap. Mohon ampun Bagindo Rajo. Oh, Menteri Keuangan. Beberapa menteri telah kuundang kemari. Sudah kumintai laporan, tapi kau tidak kumintai laporan. Tapi aku hanya ingin bertanya padamu. Apa pertanyaan apa gerangan yang hendak tuanku tanyakan? Menanyakan tentang situasi kas dalam kerajaan. Sebentar. Onde mande tusde tuanku. Keuangan kerajaan sekarang sedang merugi tuanku. Para wajib pajak alun membayar kewajibannya. Apa itu alun? Hah? Belum tuan. Begini tuanku, menurut kitab yang hamba baca, alun artinya belum. Oh, kau tidak iya. pandai yang mau menjelaskan tuanku. Para pejabat kerajaan sendiri alun mengisi formulir daftar kekayaan mereka tuanku. Para pejabat juga belum menyerahkan Betul, formulir tuanku. kerajaan. Benar sekali. Maka itu ambo tidak dapat menghadiri upacara api unggun yang tuanku adukan. Karena ambo sibuk banget mengurusi hal ini tuanku. Apakah ambo dapat dimaafkan? Tuanku? Oh iya. Dapat kumaafkan. Dapat. Sekarang teruskan tugasmu menagih pajak-pajak yang menunggak itu dan laksanakan tugasmu. Kau silakan kembali ke tempatmu. Tapi Panglima Perang hendak menghadap tuanku. Cukup, katakan padanya, aku adalah raja. Oh, tidak boleh jadi tuanku. Tidak. Hitam kataku hitam, putih kataku putih. Dia tidak perlu menghadap karena aku ada persoalan penting dengan Perdana Menteri dan penasihatku. Baiklah, nanti ambo sampaikan tuanku. Ya, sampaikan. Ambo mohon permisi tuanku. Silakan. Perdana Menteri dan penasihatku. Hamba tuan. Kalian Tunggu tuanku. Ini dialog hamba. Begini tuanku. Hamba ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. apa itu? Berdasarkan ramalan, ini menyangkut tentang permaisuri tuanku. Dan pembicaraan ini hanya antara raja dan penasehat. Masalah ini sangat penting dan menyangkut Nanti. kerajaan dan diri pribadi tuanku sendiri. Tuanku, Baginda yang agung. Permohonan Panglima Perang yang sangat penting yang tuanku. Keparat! Kukatakan padanya dia tidak perlu menghadap. Aku adalah raja. Hitam kataku hitam, putih kataku putih. Katakan padanya, apakah dia masih ingin jadi menteri apa tadi? Panglima perang tuanku. Katakan dia, apakah dia masih ingin menjadi panglima perang? Cepat! Baiklah tuanku. Tuanku yang maha bijaksana dan maha penyabar. Apa lagi? Begini tuanku, menurut hamba sebaiknya laporan Panglima Perang itu kita dengarkan. Mungkin laporannya sangat penting dan sangat mendesak untuk Baginda dan untuk kerajaan. Jadi sebaiknya kita dengarkan laporan Panglima Perang itu. Raja tidak baik marah-marah. Bagaimana Perdana Menteri? Betul tuanku. Tanpa menghilangkan kewibawaan dan kekuasaan tuanku, hamba sangat setuju dengan penasehat tadi tuanku. Benar tuan. Benar juga apa yang kau katakan itu. Pengawal! Hamba tuanku. Panggil dia sekarang juga. Baiklah tuanku. Panglima Perang diperkenankan untuk menghadap.
ampun Tuan. Hamba ini sangat lancang dan berani untuk menghadap Tuan. Tapi bukan berarti hamba ingin menentang kekuasaan Tuanku pada saat ini. Apa yang akan kau laporkan? Selama ini hamba bersama-sama dengan bawahan hamba mengadakan suatu penyelidikan. Penyelidikan hamba bukan saja daerah seberang lautan, Tuan. Tapi di kerajaan ini tidak terlepas dari penyelidikan hamba, Tuanku. Maksudmu? Ada gejala-gejala yang akan membahayakan kerajaan ini. Di samping itu, hamba juga menemukan kasus-kasus yang merugikan kerajaan ini, Tuanku. Oh, umpamanya? Penyeludupan besar-besaran telah terjadi, Tuan. Tapi sebagian besar para pelakunya sudah hamba ringkus, Tuanku. Sekarang saya menyuruh bawahan hamba mengadakan pengejaran terhadap pelaku, Tuanku. Lalu yang mana, Tuan? Yang akan kau laporkan tadi. Oh, yang itu, Tuanku. Hamba hampir lupa, Tuanku. Saking banyak pekerjaan yang hamba kerjakan, Tuanku, hamba hampir lupa, Tuan. Pekerjaan itu sudah hamba serahkan kepada Menteri Keamanan, Tuanku. Oh, begitu. Ya, bagus. Laksanakan tugasmu memberantas hal-hal yang merugikan kerajaan. Tunggu dulu, Tuanku. Apa lagi? Apakah hamba boleh cuti seminggu atau 2 minggu, Tuanku? Oh, tidak. Jangan kau minta cuti. Apalagi situasi sekarang. Bumi kita gonjang-ganjing sekarang ini. Ya, Kau harus tanggap dan cekatan. Bukankah di daerah-daerah lain terkena musibah, gempa bumi umpamanya? Benar, Tuanku, ada gempa bumi, Tuan. Kau harus menjaga di lokasi masing-masing untuk mengamankan lingkungan masing-masing. Oh, baik, Tuan. Jadi tidak usah dulu cuti. Iya. Sekarang tugasmu selesai, laporanmu kuterima, kau laksanakan tugasmu dengan baik. Hamba kembali ke tempat, Tuan. Laksanakan. Perdana Menteri dan kau penasihatku. Hamba, Tuan. Hamba, Tuan. Mulai saat ini kalian harus cermat dan tanggap melihat situasi kondisi sekarang ini. Pentingnya kalian melaksanakan tugas ini dengan baik. Jangan mengada-ada. Jangan melaporkan kepadaku yang baiknya saja. Sehingga mempersulit aku untuk menjelaskan kepada rakyat. Jangan asal Bapak senang melaporkannya. Sekarang kau Perdana Menteri, laksanakan tugasmu dengan baik. Pergilah ke tempat tugasmu. Baik, Tuanku, hamba mohon diri dan Menteri hamba tugaskan untuk piket, Tuanku. Ya. Mana, Tuanku? Silakan. Oh, nasihatku. Kau tidak boleh pergi. Bukankah kau tadi akan menyampaikan sesuatu kepadaku? Benar, Tuan. Mohon maaf dan ampun, Tuanku. Nah, Hampir silakan. hamba lupa, Tuanku. Begini, Tuanku. Tidak lain perhatian hamba tentang permaisuri. Dan permaisuri, Tuanku, akan menderita suatu penyakit. Penyakit? Iya. Penyakit apa? Tuanku ingin mengetahui penyakit apakah itu? Ya. Penyakit itu adalah tumor. Tumor di rahim. Iya, Tuanku. Tumor di rahim. Maksudmu? Begini, Tuanku.
Hamba mengetahui bahwa tuanku adalah laki-laki yang jantan dan normal. Ya. Dikhawatirkan tuanku tidak mampu membendung hawa nafsunya untuk melampiaskan biologis, bukan? Nah, begini tuanku. Hamba menyarankan tuanku untuk menikah lagi. Menikah lagi? Menikah yang kedua. Menikahi putri saudagar Sulaiman yang kaya raya. Bukankah hal itu sudah atas persetujuan tuanku? Hamba telah melaksanakannya seminggu yang lalu. Jadi, apa maksudmu? Maksud hamba hanyalah menunggu jawaban tuanku atas penilaian calon istri kedua tuanku. Apa yang tuanku khawatirkan? Betapa sakitnya hati permaisuri jika dimadu, tuan. Tapi hal ini sudah hamba jelaskan sejelas-jelasnya kepada permaisuri. Dan permaisuri sangat-sangat mengerti, walaupun terasa berat. Memang tuanku, semua perasaan wanita memang begitu. Tidak ada seorang wanita pun yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi, termasuk tuanku. Kalau alasannya tidak tepat, tuan. Tapi hamba telah menjelaskannya kepada permaisuri. Dan permaisuri sangat menganjurkan tuanku untuk menikah lagi. Penasehatku, aku telah mengeluarkan undang-undang. Tetapi aku sekarang akan melakukan poligami. Berarti aku akan melanggar undang-undang yang kubuat sendiri. Tuanku adalah undang-undang. Dan undang-undang adalah tuanku sendiri. Jadi mutlaklah apa yang tuanku kehendaki. Mau menikah, mau memberantas kerajaan daerah-daerah kecil, itu adalah keputusan Paduka. Dari semut sampaikan ke gajah bengkak, tuanku. Keraksasa, tuanku. Tidak ada yang berani menentang keputusan Paduka yang mulia. Iya, betul juga, Pak. Baik, aku akan memikirkan anjuranmu untuk menikah lagi. Sementara aku memikirkan anjuranmu untuk menikah lagi, aku akan istirahat. Bukankah sekarang sudah larut malam? Pukul berapa sekarang? Wah, langit sudah tampak gelap, tuan. Dan pukul sekarang sudah 2 dini hari. Nah, sekarang kau laksanakan tugasmu. Aku akan istirahat. Baiklah, tuan. Hamba akan menjalankan tugas hamba. Dan ini untuk kepentingan raja dan kerajaan. Kalau rencana ini berhasil, aku akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Jabatan yang lebih tinggi lagi. Cak mana ini? Tugaslah bertambah. Gaji jadi naik ke pula. Sabarkan lo. Kita ini disuruh oleh Rajo jaga istana ini. Aku nila sabar, Dindo. Jadi, Ngapa ada kacung duit kok ini melok? Melok kemana kamu di situ kami? Pak itu baik kita ini. Kalau mak mak itu, kamu tuh kaget nak belinjangan selingkuh lah itu. Model mak ini hari, lanang kanji gato kalau. Nah ya.
Itu siapa itu? Nah, yang itu Yayang aku. Sini, sayang aku. Yayang. Ini Yayang kau. Iya. Ngapa jadi? Yayang kau. Iya. Ini Yayang aku juga. Yayang kau. Terpaksa. Iya. Oh. Oh, ya lah teni ayonya kando ngomong Udah. terpaksa. Tenang. Nah yo, ngomong-ngomong, kenalan lu siapa nama Yayang kau tuh? Hah, kenal ke? Sayang aku. Kenalin, namaku Agnes Monica. Siapa namanya tadi? Perasaan aku jingok dari wajah tampang kau nih, Kau nih Agnes Nostrika perasaan aku. Kejam kau. Ngatain bini aku. Nggak boleh. Sekarang kena aku juga bini kau. Oh iya, jangan lupa. Ini Yayang aku. Yayang kau. Iya. Sini. Kenalkan, namaku Cek Ayu Sinten paling ayu. Panjang namun. Mbak ini, tenang. Begini ceritanya. Aku sebenarnya Mbak ini, pada waktu aku tidur kemarin, waktu itu, aku kan bermimpi. Jadi, aku kan bermimpi kawin dengan Siti Nurhaliza. Jadi pas aku terbangun, aku jengok dia cak Siti Nurhaliza, tapi mata aku kan masih 5 watt. Nah, Jadi? pas aku lihat melek nih kan, rupanya bukan Siti Nurhaliza yang ku jengok. Oi, kando, Belum selesai. Jadi pas aku nih bangun, agak lu nangis. Dok aja, nangis aku. Siti apa yang benar ya Kando? Jadi pas aku jengok ini, pas aku melek nih, bukan Siti Nurhaliza aku jengok. Siti. Siti Nostrika. Salah juga. Aduh, kando tuh lupa, kalau dulu tuh kando tuh sanja ke rumahku pakai nyala buntelan. Tak balik. Ih, lupa kando. Naif ya. Tapi aku punya cerita juga. Sebenarnya kemarin aku disangka dia nih Agnes Monica juga. Oh, jadi cak mana ceritanya? Ceritanya tidak perlu dijelaskan Kando. Karena aku rasanya tegang-tegang, kejang-kejang melihat cerita itu Kando. Enggak usah diceritakan. Perasaan kau tuh cak nyinggung dari antara tulang ketemu tulang kan memar. Hah, jadi Cocok cak menurut aku. cocok. Iya. Asal kau senang Kando. Enggak Ya, apa-apa sudah. lah. Tapi sekarang kita ini disuruh raja nyago. Nggak jago apa malah kita sini? Nyago istana. Kita kan belum keliling-keliling tapi. Iya, kaget. Tapi aku ada yang bingung Dindo. Hah? Dwi kok ini nak diapa kau kayak? Melo, kami nih. Ada kamu nak berjago, nak beladas. Kami di rumah Tejunun. Tidak ya. Kamu ini be. Kamu masak di belakang. Nah. Kami sini jago. Kamu kan betina. Jadi Pas. betinanya bagus jago belakang. Masak. Sorry. Masak. Jadi Duitnya mana? oh tenang. Selamat citanya Duit. habis. Iya. Sudah. Nah ini 200.000 kasih. Aduh. Ya dulu. Nak dipasang dulu. Woi Kano, ini duit palsu. Kano mainan budak yang main ini aja. No, sama gitu. Woi Kano, kalau ada nak itu, jengok Kano. Aku banyak Kano nah. No. Tapi ada nah. Nah, banyak duit aku nah. Duit. Dari tadi ngoceh terus. Duit senianan nah. Berapa? Iya, no. Kalau mau ada nah. Pergi. Pokoknya Oke. main itulah. Kamu cepat-cepat kamu masak, buat kami kopi, buat kami teh, buat kami susu dan sebagainya. Kami sini nak jago. Pas. Mana Cepatlah. Tapi kan dah sebelum kami masak kan kami balik kayak Iya. kan aku nak pantun dulu ada pantun Nah, untuk apa dia Kando. pantunnya? Ada pantun untuk siapa? Kando, lah Kando nih. Pantun sekarang, pantun. Jalan-jalan ke Cakabaring. Jangan lupa beli sempaya. Biarpun Kando badannya cekeng, adek tetap masih cinta. Aku ada balasan untuk kamu. Balas Kando. Cep nangis. Cep mutung jalan-jalan ke Cakabaring. Bener gak? Cek itulah. Oh bener ya. Ulang lagi ya. Cep mutung jalan-jalan ke Cakabaring. Nasib tak beruntung. Punya bini kurus kering. Sabar. Yalah, kalau itu tuh kita nih sama-sama kurus kering, sama Nah, tulangnya mantap. loh. Nah, ada. Mana kita balik gitu. Kaki dulu. Lah ngantuk, matul aku nak tidur. Ya. Mereka bisa pantun ya. Ngapa kau tidak bisa apa-apa? Sekarang tunjukkan kebolehanmu. Jangan badan kayak kecil. Oke? Kak dia punya pantun, Nah. aku punya puisi buat Nah, Yanda. bagus. Ada kebanggaan juga ya, jelek-jelek. Iyalah. Sekarang puisi. Buat Yanda ya denger ya. Biar Iya. Kando dengar. Bini siapa dia? Dengar. Bentar. Dalam keheningan malam, terlihat bayanganmu di pelupuk mataku. Ada bis-bis cinta yang tetap silih berganti bagai waktu yang berlalu. Kanda, Kando. Bagus. Sekarang dia nanya aku Kando. Sorry. Bagus nggak? Hah? Oh, Kando sangat tersanjung. Tapi lebih baik kau pergi masak Bella. Aku tidak sanggup dengarnya lagi. Oke? Kamu pergi masak ya? Ya, balik kita balik.
Ya cuman jangan selingkuh nih, awas ya. Sudah, cepat. Kalau saya awas ya. Pokoknya awas kamu cenah. Aduh. Dindo akun bingung. Kenapa? Kita ini kan suruhnya jago ya. Nah, Kita keliling-keliling dulu kita jenguk keadaan istana yang cak mana. bener, kagak ada maling. Iya, walaupun kecil tak apa-apa lah. Sekarang nih maling banyak dari belakang. Ah, Ada tak dari depannya? rasa aku tak katik dari depan. Sering mau nodong. Dah ya, kita patroli dulu sini. Patroli. Tapi kalau kita patroli banyak ini, kita pergi kuik dulu, coy. Ah, belum. Kalau kita patroli ini, kita harus ada hiburan juga. Bagus kalau ada hiburan. Bagus sih kita sambil patroli sambil nyanyi, ya tak? Ya, bagus. Kalau cak itu. Kita nyanyi, Be. Aku nyanyi, kau joget. Pas. Pas ya? Iya. Bagus Sekarang itu. Kalau itu mak kita nyanyi, Be. Musik, nyanyi. Beli bakso di pinggir jalan di Mas Parto langganan Eke pakai seledri pakai sambal tapi jangan pakai toge Eko suka itu sama bakso karena bakso langganan Eke bakso mula tujuh sekasih seperti Eke tujuh juga lah ye aduh oh Mas Parto itu kan bakso biarpun layak yang penting maco oh Mas Parto itu kan bakso dikali jadi lawan pancu cukup. aduh Capek kan lo? Sekarang lebih baik kita nyawa bela. Caknya Bosan aku nyanyi. patroli kita caknya sudah aman caknya keadaan di sini Aman kan. sudah kalau main tuh kita mak jago-jago di sini Iya, kalau aman kita nyawa. Iya. Tapi di mana-mana lemaknya kita nih teduk bae lah. Dak hati juga yang dateng. tapi Bener tak? siapa yang jago ge Nah, yang bagusnya Kando jago, Dindo yang teduk. Kalau dak tuh Dindo yang teduk, Kando yang jago. Pas kan? lemak di kau kalau main tuh ada aku yang jago kau yang tidur atau kau yang tidur aku yang jago Nah, sama baik lemak di kau Sama. dah main ini Bel amannya kita main ini Bel kita sama-sama tidur jadi Terus? saatnya kena marah sama-sama kena marah bagus juga. jadi sama-sama tanggung jawab bener dak Bener jadi juga. mak baik kita tidur di sini istirahat dulu posisinya jangan lupa Jangan berhadapan kan lo. Iya. Aku dan nafsu. Sudah, Baca. yuk kita. Hadam, bangun. Rajo, Kando, Kando. mohon ampun bagi kita Tunggu, Raj.
Baginda. Sudah. Hadam, kalau kuperhatikan wajah kalian masih mengantuk. Jadi lebih baik kalian tidur di rumah dan pulang ke rumah masing-masing. Baik, terima kasih Baginda. Jadi silahkan pulang dan tidurlah kembali. Paduka, apakah acara ini bisa dimulai? Ya, silakan. Baiklah, Paduka. Tuanku Raja Penguasa semesta alam yang kami muliakan, serta rekan-rekan menteri dan panglima perang yang berbahagia. Juga kepada rakyat kerajaan penyembah api yang berbahagia. Kita berkumpul di hadapan Raja untuk mendengarkan keputusan Paduka yang mulia. Keputusan Paduka yang mulia untuk kebahagiaan dan keselamatan baik keluarga dan kerajaan. Marilah kita dengarkan keputusan Paduka secara seksama dan secara konsekuen. Sekian dan terima kasih. Baiklah para pejabat kerajaan dan rakyatku semuanya. Demi masa depan kerajaan ini dan setelah aku pelajari anjuran dari penasihatku, aku akan menerima anjuran penasihatku bahwa demi keselamatan kerajaan ini aku harus kawin lagi. Kawin lagi? Betul, aku harus kawin lagi. Kanda, benar Kanda akan menikah lagi? Ya. Dinda tidak menyangka Kanda dan tidak menduga Kanda sekejam itu. Apa kekurangan Dinda Kanda? Apa kesalahan Dinda Kanda? Sayang. Kanda, semanis-manis kehidupan kita yang akan datang, sebaliknya akan pahit seperti empedu. Kanda, aku tidak rela kalau ada wanita lain yang mengganggu rumah tangga kita, Kanda. Aku tidak rela, Kanda. Dasar Kanda tidak mengerti dengan perasaan wanita. Dan kau penasehat, kau adalah dalang dari semua ini. Kau adalah manusia bermuka 12. Kau adalah manusia durjana yang ingin menghancurkan rumah tangga kami. Tetapi ingat, hai penasehat, ini adalah semua ulah kamu, perbuatan kamu. Suatu saat kamu akan terima hukum karma pasti berlaku. Sayang. Dan kalian semua pembesar istana ini, kalian semua sudah sekongkol dengan suamiku. Kalian semua ingin menghancurkan rumah tanggaku. Aku benci dengan kalian semua. Aku tidak percaya lagi dengan kalian semua. Aku benci. Aku benci. Tuanku, sia gerangan calon istri tuanku nantinya. Oh, Tunggu tuanku. Sebelum tuanku menjawab siapakah calon istri kedua raja, hamba mempunyai calon yang sangat cocok untuk menjadi istri yang kedua. Orangnya ada di antara kita. Dan orangnya ada di antara mereka. Silahkan mendekat, Tuan. Inilah orangnya. Putri Devia, anak putri saudagar Sulaiman yang kaya raya. Bagus. Sangat cantik dan menarik. Sangat cocok untuk menjadi istri yang kedua. Hut. Bagaimana Menteri Keuangan? Tuanku,
bapaknya tidak pernah bayar pajak tapi tuanku. Tidak patut putrinya jadi calon tuanku. Hai Menteri Keuangan, lebih baik kau urusi pekerjaan. Jangan mengurusi masalah pribadi tuanku. Tidak usah tuanku, tidak patut. Hai Menteri Keuangan, lebih baik kau urusi pajak. Ini adalah urusan cinta dan urusan keluarga, bukan urusan. Ya, bukan itu pilihanku. Aku ada pilihan lain. Kenapa Rajo dagang sama aku? Aku kan cantik. Kayaknya kan tidak bayar pajak. Asli. Ya sudah kalau Rajo dagang sama aku, banyak yang nggak sama aku nih. Anak camat, anak wali kota, anak raja seberang laut baik galak sama aku nih. Dia tuh cakep, muda, tinggi pula. Tidak cara aja, lah tua, pendek pula. Aku ada pilihan lain selain dia. Siapa tuan? Aku ada pilihan lain. Yang itu. Yang itu. Tapi dia istri hamba, Tuan. Aku adalah raja. Undang-undang berada di tanganku. Tidak begitu. Ropea. Tidak mungkin yang mulia. Tidak mungkin istri hamba. Kanda, raja adalah undang-undang yang harus kita turuti. Iya, aku tahu raja adalah undang-undang. Pengawal, Tapi aku tangkap penasihat konyol ini. Hukum mati dia. Baik, tuanku. takkan apa, Bang. Masuk ke dalam penjara. Hukum mati dia. Cepat tuh. Pengawal. Jangan sentuh tubuh penasehatmu ini. Ayo cepat. Aku Pengawal. diperintah raja. Iya, perintah raja, tapi ingat. Kalian masih punya hutang kepada penasehat. Woi, kau banyak utang kau. Hutang. Aku tidak ada. Ini nah yang banyak utang. Kau. Jangan pegang-pegang. Pokoknya aku perintah raja mengganti. cepat jalan. Jangan pegang-pegang. Aku bisa berjalan sendiri ke kerajaan. Barang pasukan. Awal, Cepat. laksanakan. Kalian istirahat. Baik, baiklah. Baik. Oh, Ropea. Ropea. Di sini hanya kita berdua, Ropea. Ropea. Benar tuanku, cuma kita berdua. Apalagi yang kita tunggu, Ropea? Aku sangat mencintaimu. Tuanku yang maha perkasa, maha belaga, maha ganteng, maha pendek. Oh, Tapi ganteng tuanku. oh iya. Maha sehat sehingga maha gemuk tapi sayang. Cak buntelan. Apa itu buntelan? Buntelan tuh cakep tuan. Oh, Ropea. Bersediakah kau? Hamba bersedia tuanku menjadi istri tuanku meskipun istri yang kedua. Mohon ampun tuanku. Sungai Liat di Pangkal Pinang. Boleh dilihat, dipegang jangan. Oh iya ya, Ropea. Memang Sungai Liat Pangkalan Pinang rawa-rawa di ujung Tanjung. Ropea, siang terlihat, malam terkenang, hati ini tiada tertanggung. Tapi tuanku, Apa lagi? suami hamba jangan dihukum dulu. Oh. Sebelum perkawinan hamba dengan tuanku dilaksanakan. Baik, baik. Apa lagi yang kau minta? Jangankan permintaan seperti itu, separuh dari kerajaan ini akan kuberikan padamu, Ropea. Tuanku, apalah artinya hamba memiliki harta dan kekayaan sebanyak ini jika batin hamba tersiksa? Jika tuanku berniat untuk mengawini hamba, hamba hanya memiliki satu permintaan tuanku. Oh, apa itu, Ropea? Agar nantinya tuanku mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat? Iya tuanku. Perlukah aku mengucapkan itu, Ropea? Tuanku,
Dua kalimat syahadat adalah suatu pernyataan memeluk agama Islam. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah pesuruhnya. Ropeah, aku belum bisa membayangkan bagaimana memeluk agama Islam. Tapi baiklah, maukah kau mengajari aku? Tuanku, hamba mengakui betapa beratnya Tuanku mengakui kebenaran agama Islam. Kalau selama ini Tuanku merasa Tuankulah yang paling berkuasa di jagat raya ini, maha dari yang maha, tapi Islam tidak mengakui itu, Tuanku. Bagi Islam tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihinya. Dialah yang maha dari yang maha. Bukan Tuanku. Tuanku, sebenarnya perkataan hamba yang terakhir ini semakin menyakiti Tuanku. Cukuplah alasan Tuanku untuk menghukum hamba. Oh, tidak, Ropeah. Tidak mungkin aku akan menghukum orang yang akan kumiliki. Ropeah, aku akan mempelajari anjuranmu itu. Tapi kau harus membimbingku dan mengajari aku. Bersediakah? Hamba bersedia, Tuanku. Kalau begitu kau akan jadikan guru. Pengawal! 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 Siap, Tuanku. Dalam rangka menyambut perkawinanku dengan Ropeah, adakan pesta 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Betul. Tuanku. Ajak seluruh rakyatku untuk berpesta menyambut hari pernikahanku dengan Ropeah. Aku boleh ikut tak, Tuanku? Boleh. Sekarang laksanakan. Ayo Ropeah. Oh, karena itu perbaikan diri. Hadirin yang dimuliakan, setelah kita berpesta selama 4 bulan, pengumuman akan diumumkan oleh Raja, sesuatu yang sangat penting. Marilah sama-sama kita dengarkan. Mangga, Paduka. Baiklah para pejabat kerajaan dan rakyatku semuanya. Ada yang perlu kuumumkan kepada kalian pada saat ini.
setelah aku mempelajari agama Islam dengan baik dan mendalam dengan penuh penghayatan, aku sangat kagum akan kebenarannya. Mulai saat ini kuumumkan kepada kalian bahwa aku memeluk agama Islam. Dan kerajaan ini melindungi perkembangan agama Islam. Perkawinanku dengan Ropeah tidak jadi dilaksanakan. Karena menurut agama Islam mengawini istri hukumnya zina dan bertentangan dengan agama Islam. Untuk itu kunyatakan kalian semua bahwa aku tidak jadi melaksanakan perkawinanku dengan Ropeah. Ada lagi yang perlu kusampaikan kepada kalian. Panggil penasehat. Kanda, Kanda tidak jadi menikah. Betul sayangku. Betapa mulianya hati Kanda. Dinda sangat bahagia, Kanda. Berarti rumah tangga kita akan menjadi bahagia seperti dulu. Iya. Pengawal. Mohon ampun tuanku. Mohon ampun tuanku. Mohon ampun tuanku. Sudah cukup penderitaan hamba di penjara tuan. Mohon ampun. Hamba jangan dihukum lagi. Sudah. Kau tidak bersalah. Kau kubebaskan. Hamba bebas tuanku. Betul, kau kubebaskan. Terima kasih tuanku. Terima kasih hamba telah dibebaskan. Istriku. Alhamdulillah. Maha benar ya Allah. Maha benar. Kebenaran cahayamu, cahaya kebenaran telah kau limpahkan kepada pemimpin kerajaan ini dan kepada seluruh pejabat-pejabat kerajaan ini. Bahwa kau masih berada di pihak yang benar. Pada pemirsa kami sembahkan salah dan hilang.